Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Rahmawati dengan NPM 20103060229, kelas pendidikan matematika 01. Di sini saya akan memaparkan tugas proyek 1 mata kuliah multimedia pembelajaran matematika mengenai aktivitas GeoGebra dengan materi lingkaran SMPMTS kelas 8. Langsung saja, di sini saya membuat GeoGebra Book dengan materi lingkaran yang terdiri dari 5 aktivitas atau 5 applet yang nantinya dapat dikerjakan oleh siswa. Nah, yang pertama definisi dari buku yang saya buat yaitu matematika merupakan mata pelajaran yang bersifat wajib untuk diberikan kepada anak-anak sekolah menengah pertama atau SMP MTS. Nah, di dalam buku ini kita akan membahas tentang materi lingkaran. Nah, kemudian aktivitas-aktivitas yang terdapat di dalam GeoGebra Book lingkaran ini, yang pertama mengenai unsur-unsur lingkaran, kemudian yang kedua mengenai luas lingkaran, kemudian yang ketiga mengenai keliling lingkaran, kemudian yang keempat mengenai sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, kemudian yang terakhir mengenai persamaan lingkaran. Langsung saja kita ke aktivitas yang pertama, yaitu mengenai unsur-unsur lingkaran. Nah, kita klik next pada bagian pojok kanan bawah. Pada aktivitas yang pertama terdapat definisi lingkaran dan juga unsur-unsur lingkaran. Definisi lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Kemudian untuk unsur-unsur lingkaran itu terdiri dari 8 unsur. Yang pertama titik pusat, kemudian yang kedua jari-jari, kemudian yang ketiga diameter, yang keempat busur lingkaran, yang kelima tali busur, yang keenam juring lingkaran, yang ketujuh tembereng, dan yang terakhir apotema. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terdapat applet GeoGebra dengan petunjuk checklist kotak untuk mengetahui bagian dari unsur-unsur lingkaran. Di sini siswa bisa menceklis atau mengeklik pada kotak untuk mengetahui bagian mana sih unsur-unsur lingkaran tersebut. Di sini disediakan sebuah lingkaran. Nah, bisa kita klik jari-jari lingkaran, maka akan muncul jari-jari lingkaran yaitu AO dan juga OB. Nah, kemudian kita klik diameter. Nah, di sini akan muncul diameter lingkaran yaitu COD. Kemudian kita klik busur lingkaran. Nah, busur lingkaran ini yaitu garis dari BA. Kemudian juring. Nah, juring di sini akan ditunjukkan oleh warna hijau, yaitu juring lingkaran FOD. Kemudian tali busur. Nah, tali busur itu ditunjukkan oleh CF atau FC. Kemudian tembereng. Nah, tembereng akan ditunjukkan oleh bagian yang diarsir warna orange. Kemudian yang terakhir apotema. Nah, apotema itu ini garis dari OG. Nah, setelah mengetahui unsur-unsur lingkaran, siswa diharuskan untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, dari gambar lingkaran tersebut, tentukan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Nah, kita misalkan titik pusat ya. Titik pusat itu tadi ditunjukkan oleh ini O ya, titik O, kemudian jari-jari ditunjukkan oleh jari-jari tadi mana? Oh, jari-jari itu OA dan juga OB. Jari-jari itu OA dan OB. OA dan OB. Begitupun seterusnya mengenai diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Kemudian untuk aktivitas yang selanjutnya yaitu mengenai luas lingkaran, kita klik next pada bagian pojok kanan bawah. Nih. Nah, di sini terdapat applet atau aktivitas yang bisa dikerjakan siswa untuk mengetahui luas lingkaran. Petunjuknya yang pertama, geser slider untuk mengetahui keliling lingkaran. Kita geser slider, akan muncul text box
keliling, artinya keliling lingkaran. Nah, kita klik keliling. Nah, nanti akan muncul rumus keliling lingkaran yaitu 2 PR. Nah, kemudian di sini ada text box lagi yaitu luas, artinya luas lingkaran. Kita klik. Nah, di sini terdapat aktivitas lagi atau petunjuk lagi yaitu geser slider untuk mengetahui luas lingkaran. Kita coba geser. Nah, sudah. Nah, di sini terdapat sebuah bangun datar yaitu jajar genjang yang dibentuk oleh 8 juring lingkaran. Ya, 8 juring itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang membentuk sebuah bangun datar jajar genjang. Next. Nah, di sini terdapat penjelasan dari untuk apa sih bangun jajar genjang itu dan apa hubungannya terhadap luas lingkaran. Nah, di sini dijelaskan pada gambar di atas terdapat 8 juring lingkaran yang membentuk sebuah bangun jajar genjang dengan panjang alas setengah keliling lingkaran dan tinggi sama dengan R. Selanjutnya, kita akan membuktikan luas lingkaran melalui pendekatan jajar genjang dengan uraian sebagai berikut. Nah, kemudian setelah dibuktikan luas lingkaran melalui pendekatan jajar genjang, nah diperoleh luas lingkaran yaitu L sama dengan PR kuadrat. Ini ya, L sama dengan PR kuadrat. Nah, kemudian setelah mengetahui rumus luas lingkaran, siswa diharuskan untuk mengerjakan latihan soal. Latihan soalnya yaitu sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Tentukan luas lingkaran tersebut. Tadi kan diketahui luas lingkaran yaitu rumusnya L sama dengan PR kuadrat. Berarti L sama dengan P. Nilai P ini kan bisa 22 per 7 atau 3,14. Nah, di sini kan diketahui jari-jarinya itu kan 7 cm. Nah, ini kan bisa dibagi habis dengan 7. Maka kita gunakan Pi, nilai Pi yaitu ini ya, 22 per 7. Kita masukkan Pi 2 per 7 dikali R. R-nya kan diketahui 7 cm. Kuadrat. Kuadrat itu kan artinya dikali 2 ya. Berarti dikali 7 dikali 7. Nah, ini bisa kita coret, jadikan habis. Berarti tinggal 22 dikali 7 sama dengan 154. Satuannya cm. Kalau luas itu berarti satuannya kuadrat ya. Satuannya kuadrat. Kita klik 154 cm kuadrat. Nah, kemudian kita akan mengecek jawaban kita itu benar atau salah dengan klik check my answer. Nah, ternyata jawabannya benar. Nah, kemudian kita ke aktivitas yang ketiga yaitu mengenai keliling lingkaran dengan klik next pada bagian pojok kanan bawah. Nah, di sini terdapat applet atau aktivitas yang bisa para siswa kerjakan. Petunjuknya yang pertama, geser slider untuk menentukan jari-jari lingkaran. Nah, di sini kan jari-jari bisa kita atur mau berapa. Ya, misal kita pakai jari-jari 3. Nah, di sini akan tertulis keliling lingkaran. Tadi kan di aktivitas sebelumnya sudah disebutkan juga bahwa rumus dari keliling lingkaran itu 2 dikali Pi dikali R. Nah, kita masukkan 2 dikali, kita gunakan Pi 3,14. Berarti 2 dikali 3,14 dikali R. Nilai R-nya, jari-jari lingkarannya 3. Nah, diperoleh keliling lingkaran yaitu 18,85. Nah, misalkan kita menggunakan jari-jari berapa? 6. Nah, nanti juga di sini nilai keliling lingkarannya akan berubah. Nah, dengan keliling lingkaran dengan jari-jari 6 yaitu 37,7. Nah, kemudian setelah melakukan aktivitas tersebut,
siswa diharuskan mengerjakan soal. Soalnya itu keliling lingkaran dengan jari-jari 14 cm adalah, tadi kan diketahui keliling lingkaran itu rumusnya 2πr. Nah, kita tuliskan rumusnya dulu. K K sama dengan, aduh, K sama dengan 2pi 2πr. Nah, sama dengan, di sini diketahui jari-jari lingkarannya itu 14. Nah, berarti kita bisa menggunakan nilai pi 22/7 karena 14 itu habis dibagi 7. Nah, kita tuliskan berarti 2 dikali pi 22/7 ya, karena 14 bisa habis dibagi 7. Dikali R-nya, jari-jarinya 14. Nah, 14 dibagi 7 itu kan 2 ya. 2. Jadi tinggal 22 dikali 2 dikali 2 sama dengan 22 dikali 2 itu 44. 44 dikali 2 itu 88. 88. Satuannya sentimeter. Nah, di sini diperoleh nilai keliling lingkaran dengan jari-jari 14 yaitu 88 cm. Pilihannya berarti C. Kita cek apakah jawaban 88 itu benar atau salah. Nah, ternyata jawabannya benar. Nah, kemudian kita ke aktivitas yang selanjutnya, yaitu mengenai sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Nah, di sini terdapat applet atau aktivitas GeoGebra menentukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Petunjuk yang pertama, geser slider untuk mengatur panjang jari-jari. Di sini diketahui panjang maksimal jari-jarinya 3. Kita gunakan jari-jari lingkarannya 2 ya, 2. Nah, 2. Kemudian petunjuk yang kedua yaitu ceklik salah satu. Klik. Nah, di sini akan muncul sudut pusatnya yaitu 95 ini. Nah, bisa kita ganti sudut pusatnya jadi 90 atau sudut siku-siku. Nah, ini berarti. Nah, kemudian kita klik sudut keliling. Nah, sudut keliling ini 60, berarti sudut keliling tuh yang ini loh, yang ini, terus kemudian sudut pusat tuh yang ini. Nah, ini kan sudut kelilingnya 60. Nah, sudut pusatnya itu 120. Nah, berarti sudut pusat itu 2 kalinya dari sudut keliling lingkaran. Kita coba yang sudut pusat ya. Ini kan sudut pusatnya 90. Di sini diketahui sudut kelilingnya 45. Berarti kan terbukti kalau sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling dari lingkaran. Nah, kemudian setelah memahami hubungan sudut pusat dan sudut keliling, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sudut keliling? Nah, kan bisa di sudut keliling itu kan ini ya. Mana sih? Sudut keliling itu kan yang ini ya. Yang ini loh, yang 60 ini. Nah, ini kan namanya busur lingkaran ya. Nah, berarti kan kita bisa tuliskan sudut keliling adalah sudut pada lingkaran yang dibentuk oleh 2 tali busur. Ya kan? Bisa kita tuliskan seperti itu kan? Ini kan sudut keliling ya. Sudut keliling itu kan yang ini loh, ini sama ini. Nah, ini kan namanya tali busur. Tadi pada aktivitas unsur-unsur lingkaran. Nah, kan berarti kan kita bisa tuliskan kalau sudut keliling itu kan adalah sudut yang dibentuk oleh 2 tali busur. Nah, kemudian bagaimana hubungan besar sudut pusat dan besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nah, tadi kan sudut pusat kan 120 ya. Ini kan diketahui sudut pusatnya 120. Kemudian sudut kelilingnya 60. Berarti kan sudut pusat adalah 2 kalinya sudut keliling. Nah, kita bisa tuliskan seperti itu. Berarti kita tuliskan sudut pusat adalah 2 kali dari sudut keliling
lingkaran. Nah, kemudian soal yang ketiga, berapa besar sudut keliling jika sudut pusatnya 30? Nah, tadi kan diketahui hubungan besar sudut pusat dan besar sudut keliling itu kan sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Nah, jadi berapa nih sudut keliling kalau sudut pusatnya itu 30? Berarti kan tinggal dikali 2 itu kan. Berarti 2 dikali 30 sama dengan berapa? Sama dengan 60 ya. 60. Nah, aduh, 60 derajat. Ini 30 derajat ya. Maaf. Sudah terjawab bahwa berarti di sini jawabannya adalah B. Kita klik. Nah, kita akan cek jawabannya itu benar atau salah. Nah, ternyata benar. Kemudian untuk aktivitas yang terakhir yaitu mengenai persamaan lingkaran. Nah, di sini terdapat definisi atau penjelasan dari persamaan lingkaran. Apa sih persamaan lingkaran itu? Persamaan lingkaran adalah materi dalam pelajaran matematika yang dapat kita temui di bangku sekolah tentu ya, khususnya di bangku SMP kelas 8 semester 2. Kayaknya kalau lingkaran itu semester 2. Pelajaran yang memerlukan rumus tertentu dan penyelesaiannya ini berhubungan dengan bangun lingkaran dan unsur-unsur di dalamnya. Unsur-unsur tadi kan sudah dipelajari atau ada di aktivitas yang pertama. Kemudian persamaan lingkaran adalah persamaan matematika dengan dua variabel yang memiliki bentuk lingkaran pada koordinat kartesius. Dalam soal persamaan lingkaran biasanya terdapat hubungan antara titik pusat dengan titik tertentu pada lingkaran. Nah, ini mengutip dari Zenius, terdapat dua aturan yang perlu dipahami dari suatu bentuk persamaan lingkaran yaitu pusat O atau 0,0 dan juga pusat A, B. A, B ini nantinya dalam bentuk ya, misal pusatnya di titik pusatnya itu 1,2 atau 3,4 atau 5,6 gitu. Dengan masing-masing berjari-jari R. Nah, pada aktivitas ini akan dibahas mengenai suatu lingkaran yang memiliki pusat A, B. Artinya pusatnya itu bukan 0,0 dengan jari-jari R. Maka bentuk persamaannya ini. Nih ya, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi, persamaan lingkaran yang memiliki pusat A, B dan jari-jari R adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk lebih jelasnya, ini di sini terdapat applet mengenai persamaan lingkaran. Petunjuknya, geser slider untuk menentukan titik pusat dan jari-jari. Nah, di sini tuh kan tadi A, B. Nah, di sini tuh pusatnya P sama Q ya, P sama Q. Nah, misal kita P-nya itu berapa? 1 ya. Nah, terus kemudian Q-nya berapa? Berarti Q-nya itu misal 2, berarti kan pusatnya 2. Nah, kita jari-jarinya kita misal buat 4. 2. Berarti kan sudah diperoleh tuh pusatnya tuh di persamaan lingkaran di samping dan pusat. Nah, ini kan 1,2 dan jari-jari 4. Nah, tadi kan rumusnya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kan berarti X min A. Nah, A-nya ini kita ganti dengan 1, berarti kan diperoleh X min 1 kuadrat ditambah Y min B, B-nya itu kita ganti dengan 2, berarti kan Y min B kuadrat sama dengan R. R-nya itu kan 4. 4 ya. 4 nih, 4. Berarti kan 4 kuadrat itu kan 16. Berarti X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 16. Nah, kemudian setelah mencermati materi persamaan lingkaran, jawablah soal berikut ini. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik min 2,5 dan melalui titik 3,7 adalah, kita coba kerjakan, kita tuliskan dulu persamaannya. Berarti berapa tuh? X min A kuadrat ya, ditambah, aduh jelek banget maaf, nggak pakai mouse.
Y. Ini anggap aja Y ya, bukan 4. Y min B. Kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kan belum diketahui nilai R-nya ya. Nilai R-nya. Nih, di sini kan hanya diketahui pusatnya min 2,5 dan juga melalui titiknya min 3,7. Nah, berarti kan kita harus mencari nilai 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 R-nya terlebih dahulu kan. Diperoleh nilai R atau jari-jari sama dengan 13. Ini persamaannya. Nah, kita masukkan pusat dan juga jari-jarinya ke persamaan ini. Diperoleh persamaannya yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 10y min 140. Di mana? Di ini. Berarti A ya jawabannya, x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 10y min 140. Nah, kita cek. Ya, benar. Nah, kemudian itu tadi penjelasan dari aktivitas-aktivitas yang ada di dalam GeoGebra Book lingkaran. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.